Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Kinanti Putri Utaminingsih, Nurul Fitriana, Rahma Aulia Sofiani, Riri Riyadul Jinan Alfamaroh, dan saya sendiri Trihanisa Lesmiani. Di sini kami akan memaparkan atau menjelaskan mengenai keanekaragaman dan klasifikasi tumbuhan berbunga yang terbagi menjadi dua, yaitu Eudicots dan Coreoedicots. Saksikan terus videonya. Keanekaragaman dan klasifikasi tumbuhan berbunga. Tumbuhan berbunga atau Angiospermae merupakan kelompok tumbuhan vaskular terbesar dalam kingdom Plantae dengan jumlah spesies yang besar. Angiospermae merupakan tanaman benih vaskular di mana sel telur dibuahi dan berkembang menjadi biji dalam ovarium berongga tertutup atau dikenal sebagai spermatopita, dengan ciri utama berupa biji yang termasuk golongan tumbuhan dengan tingkat perkembangan filogenetik tertinggi. Nah, definisi lain dari tumbuhan berbunga adalah tumbuhan yang mendominasi di ekosistem terestrial dan tergolong organisme paling sukses sepanjang kehidupannya. Ciri khas tumbuhan berbunga berupa bunga sebagai organ reproduksi, dan di dalam bunga terdapat ovul yang selanjutnya menjadi biji serta memiliki jumlah biji yang banyak. Jika biji-biji tersebut menyebar, diperkirakan mampu mendominasi di ekosistem terestrial. Tumbuhan berbunga merupakan tumbuhan yang berkemampuan memikat banyak serangga dan jasad, pemanfaatan tumbuhan lainnya, dan memiliki banyak manfaat bagi jasad-jasad ini. Misalnya, sebagai sumber pakan maupun tempat perhentian, atau untuk meletakkan telur, bahkan menyembunyikan diri dari bahaya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai Eudicots dan Coreoedicots. Yang pertama ada Eudicots. Eudicot adalah kelompok tanaman angiosperma yang sangat beragam dan melimpah. Eudicots mencakup lebih dari berbagai habitat, termasuk dalam angiosperma karena merupakan tumbuhan pembentuk biji, tumbuhan berpembuluh yang memproduksi bunga, buah, dan polen atau serbuk sari, termasuk dalam tumbuhan berkayu yang dapat tumbuh besar dan berumur panjang atau perennial. Dari 3 divisi utama angiosperma, 2 lainnya adalah angiosperma basal dan monokotil. Eudicots merupakan tumbuhan yang paling berkembang di antara yang lainnya. Adaptasi superior dari Eudicots ada dalam ekosistem baik dari segi keragaman dan biomasa. Kelompok Eudicots merupakan penyusun inti dari angiosperma yang anggotanya merupakan sisa dari kelompok yang sebelumnya yang dikenal sebagai dikotil. Secara keseluruhan, kelompok ini terdiri atas 38 bangsa, 192 suku, dan 15.316 jenis. Eudicots terbagi menjadi 5 ordo. Yang pertama ada ordo Busales. Familinya yaitu Busaceae dan Didymylaceae. Pada Busaceae ini, salah satu suku anggota tumbuhan berbunga. Menurut sistem klasifikasi APG2, suku ini termasuk ke dalam klat Eudicotil, namun belum diurutkan di bawah bangsa apapun. Lalu ada Didymylaceae, di mana famili monogenerik dari pohon Dioecious yang hijau sepanjang tahun. Endemiknya di Madagaskar dengan 2 spesies. Didymylaceae ini adalah saudara dari Busaceae dengan dukungan sedang hingga tinggi dan ditempatkan di antara berbagai famili termasuk Nelumbonaceae, Platanaceae, Proteaceae, Sabiaceae, dan Trochodendraceae di dekat pangkal Eudicotil antara Ranunculaales dan Eudicotil inti. Selanjutnya yaitu ordo Ceratophyllales. Ceratophyllales atau ordo lumut tanduk tumbuhan berbunga terdiri dari satu famili yaitu Ceratophyllaceae.
dengan satu genus Cosmopolitan atau Ceratophyllum yang mengandung 10 spesies. Spesies Ceratophyllum yang disebut lumut tanduk karena buahnya yang berduri adalah tanaman air terendam yang sebagian besar mengambang bebas dan hidup di danau dan kolam air tawar dan di air yang bergerak lambat. Ceratophyllum dapat dengan cepat menyumbat saluran air dan merupakan tempat berkembang biaknya invertebrata air dan serangga, termasuk nyamuk pembawa malaria. Beberapa spesies digunakan sebagai tanaman akuarium. Ceratophyllum tidak memiliki akar yang benar dan telah membedah melingkari daun dengan pinggiran bergigi. Bunga Ceratophyllum memiliki kelopak atau kelopak yang sempit dan tidak mencolok. Ini kadang-kadang diartikan sebagai daun atau brak yang dimodifikasi. Dan ada bunga staminate atau jantan dan pistilate atau betina yang terpisah. Hornworts tidak biasa karena mereka memiliki penyerbukan di bawah air. Ketika bunga jantan dewasa, kepala sari individu putus dan menetap di air sampai mencapai alur di dekat kepala putik bunga betina, menyebabkan penyerbukan. Ceratophyllales sebelumnya dianggap sebagai kelopak tumbuhan berbunga paling basal, tetapi posisi itu sekarang dikaitkan dengan Amborales. Ceratophyllales masih dianggap termasuk Angiospermae basal dalam sistem klasifikasi botani Angiosperm Phylogeny Group 3 atau APG 3. Tetapi sebagai garis keturunan yang terisolasi, mungkin saudara perempuan dari semua tanaman berbunga yang tersisa yang dikenal sebagai Eudicots. Berikutnya yaitu ordo Proteales. Proteales, ordo Protea dari tumbuhan berbunga dikotil dengan 3 famili, sekitar 75 marga dan hampir 1060 spesies, bersama dengan Buxales, Ranunculales, Trochodendrales, dan Sabiaceae. Proteales adalah bagian dari kelompok yang dikenal sebagai Eudicot perifer dalam sistem klasifikasi botani Angiosperm Phylogeny Group 3 atau APG 3. Anggota Proteaceae adalah pohon berkayu dan semak berlukar. Tanaman dicirikan oleh bunga yang biasanya berukuran kecil tetapi digabungkan menjadi perbungaan yang lebat dan seringkali mencolok, memiliki perian 4 bagian atau lingkaran bagian seperti kelopak dengan 4 benang sari atau struktur penghasil serbuk sari jantan bergabung ke ujung segmen perian, kadang-kadang hanya dengan antera atau kantung serbuk sari yang terlihat. Selanjutnya yaitu ordo Ranunculales. Ranunculales, urutan buttercup tanaman berbunga, mengandung 7 famili, hampir 164 genera, dan sekitar 2830 spesies. Anggota ordo tersebut berkisar dari herba tahunan dan abadi hingga herba atau tanaman merambat berkayu, semak, dan dalam beberapa kasus pohon. Mereka termasuk banyak tanaman hias yang ditanam di taman di seluruh dunia. Berbagai alkaloid, beberapa berbahaya bagi manusia atau ternak. Umumnya ada famili dalam ordo tersebut adalah Berberidaceae, Circea steraceae, Euptelaceae, Lardizabalaceae, Menispermaceae, Papaperaceae, dan Ranunculaceae. Bersama dengan Buxales, Proteales, Trochodendrales, dan Sabiaceae, Ranunculales adalah bagian dari kelompok famili dan ordo yang dikenal sebagai Eudicot perifer. Salah satu ciri utama yang membedakan famili-famili ini, Eudicotil lain dari monokotil spesies dengan satu daun embrionik di bijinya, dan Angiospermae basal adalah serbuk sari yang biasanya memiliki 3 bukaan atau kolpi, bukan 1.
Ranunculaceae atau keluarga Buttercup, keluarga terbesar dalam ordo 52 genera dan sekitar 1.500 spesies. Sebagian besar spesies dalam famili tersebut adalah tumbuhan. Beberapa di antaranya adalah akuatik dan beberapa merupakan semak atau tanaman merambat rendah atau klimatis. Lardizabalaceae termasuk tanaman merambat berkayu dengan bunga jantan dan betina yang terpisah, seperti akebia yang dibudidayakan atau anggur coklat. Daunnya majemuk atau tersusun dari selebaran dan bunganya kecil-kecil dalam tandan yang terkulai. Keluarga ini mencakup 35 spesies dalam 8 genera, sebagian besar terbatas di Cina dan Jepang. Berberidaceae, keluarga berberi dengan 575 spesies dalam 4 genera, termasuk tumbuhan dan semak yang tumbuh di sebagian besar belahan dunia beriklim sedang. Berberis genus Berberi adalah genus keluarga terbesar dengan sekitar 400 spesies dan sebaran yang mencakup hampir seluruh jajaran famili. Euphthalaceae hanya memiliki satu genus atau Euphthela dengan 2 spesies pohon gugur yang berasal dari Asia Tenggara yang beriklim sedang. Menispermaceae atau keluarga biji bulan mengandung hampir 75 genera dan 520 spesies, yang sebagian besar merupakan pemanjat berkayu di hutan tropis, meskipun beberapa genera meluas ke daerah beriklim sedang di Amerika Utara dan Jepang. Papaveraceae atau keluarga popi terdiri dari 200 spesies dalam 23 genera, termasuk bekas famili Fumariaceae dan Pteridophyllaceae. Papaveraceae kebanyakan herba atau bukan kayu dan tersebar di seluruh dunia, terutama di daerah beriklim sedang. Selanjutnya ada ordo Trochodendrales, yaitu dari famili Trochodendraceae, kelompok kecil tumbuhan berbunga dikotil yang hanya terdiri dari satu famili, yaitu Trochodendraceae dengan 2 genera pohon cemara, atau Trochodendron dan Tetracentron, masing-masing dengan satu spesies pohon, bersama dengan Bucales, Protocoeales, Ranunculaceae, dan keluarga Sabiaceae. Trochodendrales adalah bagian dari kelompok yang dikenal sebagai Eudikotil perifer. Ini adalah tanaman dengan karakter eudikotil dasar dari serbuk sari, Tria perturate, dan kurangnya minyak halus yang ditemukan di banyak angiosperma basal seperti magnolit. Trochodendrales tidak memiliki sel pengatur air khusus atau sel pembuluh. Alih-alih pembuluh darah, sel-sel penghantar air Trochodendrales adalah tracheid, jenis sel penghantar yang lebih sempit yang ditemukan di tempat lain di Gymnospermae atau seperti tumbuhan runjung, dan hanya beberapa famili tumbuhan berbunga lainnya. Eudicots merupakan istilah yang hanya muncul setelah pemanfaatan data molekuler untuk sistematika tumbuhan. Artinya, pemanfaatan data morfologi dan anatomi dalam sistematika yang sebelumnya sangat intensif dilakukan sama sekali tidak mengenali istilah tersebut. Penelitian-penelitian terakhir berusaha mengungkap karakter Eudicots. Nampaknya jumlah dan susunan bagian-bagian bunga seperti kelopak, mahkota tangkai sari, putik, dan juga karpel adalah kandidat karakter yang sangat intensif diteliti. Dalam core Eudicots terdapat bangsa-bangsa monofiletik, yaitu Gunerales, Caryophyllales, Santalales, Saxifragales, serta 2 klat besar rosid yang dapat dibagi menjadi 2 klat utama, yaitu Eurosid 1 dan Eurosid 2, juga asterid yang terdiri dari asterid 1 dan juga asterid 2. Di Eudicots terbagi menjadi beberapa ordo. Yang pertama yaitu ordo Caryophyllales.
Caryophyllales adalah ordo tanaman berbunga yang mencakup kaktus, anyelir, bayam, bit, dan tanaman karnivora. Banyak anggotanya yang sukulen memiliki batang atau daun berdaging. Berdasarkan sensu APG 3 pada tahun 2009, Caryophyllales terdiri dari 34 famili. Amarantaceae. Kelompok Amarantaceae merupakan tanaman herba jarang yang bersemak atau berkayu. Terdapat sekitar 2000 spesies, dapat berupa semak dan tanaman merambat. Jarang yang berupa pohon. Batang kadang-kadang berair, jarang yang berkayu. Daunnya sederhana, dapat tersusun spiral atau berlawanan. Perbungaannya adalah bunga soliter atau spike. Bunganya kecil, biseksual atau uniseksual. Amarantaceae terdistribusi di seluruh dunia. Anggotanya biasanya di daerah gurun, wilayah muara yang basah, dan daerah beriklim tropis. Di sini merupakan contoh dari Amarantaceae, yaitu Altermanthera sessilis dan Amaranthus spinosus. Selanjutnya ada Sectaceae, berupa semak atau pohon dengan duri daun yang timbul atau muncul dari meristem aksial khusus yang disebut areole. Batang biasanya sukulen dengan fungsi pendukung sebagai penyimpan air. Bunga biasanya berukuran besar dengan perian yang terdiri dari banyak tepal yang berbeda, tersusun spiral dan bertingkat. Fotosintesis dengan kam, di mana stomata dibuka saat malam hari. Daun pada kelompok ini biasanya termodifikasi menjadi duri dengan tujuan untuk mengurangi penguapan. Lalu ada Caryophyllaceae. Terdapat sekitar 2400 spesies, termasuk tumbuhan tahunan, jarang berupa semak, liana, atau pohon. Daun biasanya berseberangan. Bunganya biseksual atau uniseksual. Perianthnya bertipe biseriat dan korolanya apopetalus. Biasanya bunga ini hidup di iklim hangat. Kelompok ini tersebar di seluruh dunia, terutama di belahan bumi utara. Contoh bunganya yaitu Stellaria ruskifolia. Lalu ada Nyctaginaceae. Nyctaginaceae atau yang biasa dijuluki bunga pukul 4 atau kelompok tanaman yang berbunga pada malam hari, berupa pohon, semak, atau juga liana. Duduk daun berlawanan. Bunganya termasuk dalam tipe biseksual atau kadang-kadang uniseksual dan tergolong hypogynous. Tidak memiliki korola. Nyctaginaceae terdistribusi di wilayah tropis yang hangat. Contoh bunganya seperti Bougainville spectabilis. Selanjutnya ada Polygonaceae. Tanaman tahunan dapat berupa semak, pohon, ilana, ataupun tanaman merambat. Terdapat sekitar 1100 sampai 1200 spesies. Bunganya hypogynous, kecil, biseksual atau uniseksual, anterlongitudinal dengan ginesium yang ovariumnya bertipe superior, memiliki selubung pada percabangan batangnya yang disebut ochrea. Contoh bunganya yaitu Persicaria attenuata. Selanjutnya ada ordo Dilleniales, terdiri dari famili Dilleniaceae, famili Dilleniaceae yang memiliki karakteristik diantaranya habitus pohon perdu atau liana dengan daun tunggal, kadang memiliki stipula, duduk daun berseling atau tersebar, jenis kelaminnya biseksual dengan kaliks kadang persisten, korola kadang cepat luruh, perlekatan karpel apokarp, stamen banyak, ovarium superum, serta tipe placenta marginalis. Contoh spesiesnya adalah Dillenia philippinensis. Selanjutnya yaitu famili
TAC. Ciri umum dari famili ini merupakan tumbuhan berkayu dengan daun tunggal dengan tepi yang pada umumnya bergerigi, tanpa ketentuan letak terkenal. Bunga biseksualis, actinomorph, tampuk 5, 4-7, daun mahkota 5 atau 4 sampai lebih berlepasan, kadang bersatu pada pangkalnya. Benang sari banyak, kadang berkelompok. Pistilum 1, ovarium superum, ruang 3-5, stilus 1 hingga 2 stigma atau 2-10, buah baka atau loculicidus. Contoh jenis dari familia TAC adalah sebuah sinensis. Famili Malvaceae, tumbuhan berupa herba atau semak berkayu lunak atau berupa pohon jangkauan dilindungi oleh rambut-rambut bintang. Daun berseling jangkauan berlobi menjari. Bunga biasanya biseksual, bersimetri banyak, mencolok, dapat soliter atau sebagai bunga majemuk. Kaliks berlobi 5 seringkali didukung oleh epikaliks. Petala 5 besar umumnya terpuntir. Stamen banyak dalam satu berkas. Tabung stamen tampak jelas, menutup gynoecium antera satu lokulus dengan serbuk sari yang berduri. Ovari 5 sampai banyak karpela, sebanyak jumlah stilus atau cabang stilus. Buah umumnya berupa buah kapsuler atau schizocarpus. Embrio melengkung dengan endosperm, contohnya Malvaviscus arboreus. Famili Passifloraceae. Ciri dari famili ini berhabitus herba atau perdu, punya tendril dengan daun tunggal, kadang majemuk berseling, kaliks 5, petal 5 selalu besar, punya korona dengan stamen 5, androgynopore, berhadapan dengan sepal. Ovarium superum punya ginopore tipe placenta parietalis, contoh spesiesnya Passiflora vitifolia. Familia Brassicaceae, tumbuhan basah atau herba dengan daun tunggal atau majemuk, letaknya tersebar. Bunga dalam karangan racemosa, biseksualis dengan kaliks 4 dalam 2 lingkaran. Corolla 4 stamen, tetradinamus, 4 panjang dan 2 pendek. Ovarium superum, pistil 1. Contohnya spesies Roripa indica. Famili Cucurbitae, yaitu tumbuhan herba atau berkayu yang memanjat dengan sulur. Daun tunggal atau majemuk dan biasanya tidak memiliki stipula karena berubah menjadi sulur. Bunga tunggal atau dalam karangan, pada umumnya uniseksual, actinomorph, kaliks dan corolla 5, stamen 5, semuanya bersatu atau dua-dua berpasangan, 2 stamen besar dengan 2 TK dan 1 stamen kecil dengan 1 TK, atau semuanya filamen bersatu dalam satu pangkalnya. Ovarium inferum dengan 3 carpellum dan 3 ruang, ovulum dengan 2 integumen, buah baka, biji tanpa endosperm. Contohnya Sechium edule. Familia Caricaceae. Ciri dari famili ini itu berhabitus kayu lunak dengan daun tunggal atau majemuk, bunga uniseksual dioecious, hermafrodit atau uniseksual dan monosius. Sepalnya 5, corolla 5, stamen 10, epipetalus. Sepal 5, corolla 5, stamen 10, epipetalus. Tipe placenta parietalis dan contohnya itu Carica papaya. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.